Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1090 dimulai dari adegan Luffy yang coba bernegosiasi dengan Gorosei. Luffy mengatakan jika dia sudah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk, dan jika Gorosei ingin York selamat, maka mereka harus mundur. Perkataan Luffy itu ternyata bisa didengar oleh Morgan dan Vivi. Putri Vivi sendiri jadi terkejut saat mendengar perkataan Luffy yang cenderung kejam karena dia menyandra seseorang untuk melarikan diri. Ya, memang tindakan Luffy itu terdengar kejam ya bagi orang yang tidak tahu cerita lengkapnya. Ya, contohnya seperti Vivi. Tapi jika Vivi tahu bahwa York adalah pengkhianat, tentu pemikirannya akan berubah. Kemudian Robin merasa pembicaraan Luffy akan berbahaya saat Gorosei meminta update terbaru keadaan di Labu Pes. Robin pun langsung bertindak untuk menutup sambungan Denden Mushi Luffy. Nah, selanjutnya di sini Gorosei Saturn mengumumkan 3 hal yang menjadi tujuan utamanya. Pertama adalah keselamatan York, kedua adalah Punk Record, dan ketiga adalah pembangkit energi Mother Flame. Hal ini cukup mengejutkan sih karena Gorosei Saturn tidak berencana untuk mengambil alih Seraphim dengan otoritas tertingginya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, hal itu cukup masuk akal karena jika punya York dan Punk Record, maka Seraphim bisa dibuat lagi. Hanya saja pemerintah dunia harus menyiapkan dana yang besar. Lalu jika Gorosei Saturn tidak berniat mengambil Seraphim, maka besar kemungkinan jika kedatangannya itu memang berniat untuk bertarung melawan Luffy. Apalagi setelah dia tahu jika Luffy sudah mencapai bentuk awakeningnya menjadi Sang God Nika atau Joy Boy. Nah, sebagai Menteri Pertahanan Sains, tentu Gorosei Saturn merasa bertanggung jawab dengan insiden yang ada di Egghead. Dan bisa jadi karena hal itu dia berniat untuk membereskan semuanya dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, setelah gagal mendapatkan informasi dari Luffy, Gorosei dan Kizaru mendapatkan angin segar saat Lucci mengirimkan informasi kepada mereka. Lucci mengirimkan informasi itu secara diam-diam, bahkan Kaku tidak diberitahu olehnya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat keadaan para Superpol yang sudah dikurung selama berbulan-bulan. Mereka tampak senang karena sudah mendapatkan banyak makanan. Nah, pertolongan kru topi jerami kepada musuh mengingatkan Mimin pada tindakan Chopper di Wano yang membantu para Kroco Kaido dari virusnya Queen. Hal itu pun berdampak dengan bergabungnya beberapa Kroco Kaido kepada pasukan aliansi. Dan hal itu mungkin akan kembali terjadi di Egghead, di mana para Superpol yang sudah diselamatkan mungkin akan berbalik untuk membantu kru topi jerami. Apalagi di sini Gorosei Saturn tidak berniat untuk menyelamatkan mereka, dan mungkin mereka juga akan diserang oleh Super Buster Call ini. Sementara itu, para Seraphim sedang dikurung dalam sebuah gelembung super kuat seperti yang digunakan oleh Pasifista Mark III pada temengnya. Lalu gelembung itu pun menggunakan teknologi batu laut yang akan membuat para Seraphim lemas karena bisa dikatakan mereka juga adalah pengguna Devil Fruits. Nah, di sini para Superpol ketakutan jika Seraphim tiba-tiba mengamuk. Namun Seraphim Hancock menegaskan jika mereka tidak akan menyerang tanpa adanya perintah. Tetapi ada hal menarik di sini, yaitu Seraphim Hancock terkonfirmasi membatalkan pembatuan Franky karena keinginannya sendiri, bukan dari perintah Vegapunk York. Hal itu terjadi karena Seraphim Hancock punya kecenderungan untuk menuruti keinginan Luffy. Jadi bagaimana jika pengendali Seraphim memerintahkan Seraphim Hancock untuk menyerang Luffy? Kira-kira Luffy akan diserang gak ya? Nah, menurut Mimin jawabannya sih tidak. Dan hal ini bisa memunculkan kemungkinan bahwa kedepannya Seraphim akan jadi manusia mandiri yang tidak terkontrol oleh siapapun saat mereka sudah punya alasan kuat untuk bertindak atas keinginannya sendiri.
Iya, selanjutnya Vegapunk mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Caranya adalah dengan membuka labu pes, lalu terbang menggunakan robot Vegaforce hingga ke perbatasan pulau. Lalu selanjutnya meluncur dengan Cup the Boss-nya Sanigo. Nah, pulau yang dituju oleh rombongan Luffy dan Vegapunk ini adalah Pulau Elbaf, karena lokasi arahnya ada di belakang Pulau Egghead. Luffy dan Usopp pun tampak sangat senang saat mereka tahu bahwa pulau selanjutnya adalah Pulau Elbaf. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan besar, apakah Luffy akan bertemu dengan Shanks di Elbaf? Ya, hal itu mungkin saja sih, tapi menurut Mimin kemungkinannya kecil. Karena sepertinya Akagami no Shanks sudah pergi dari Elbaf saat Luffy datang ke pulau raksasa itu. Ya, ada beberapa kemungkinan sih kemana arah pergerakan Shanks. Hal itu mungkin akan Mimin bahas di video selanjutnya. Nah, kembali kepada Vegapunk. Untuk menjalankan misi itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka Frontier Dome. Dan Vegapunk pun sedang berusaha untuk menjebol password yang sudah diberikan oleh Yor. Sementara itu, Luffy, Franky, Lilith, dan Bonnie sedang menuju lokasi robot Vegaforce untuk mempersiapkan keberangkatan mereka saat Frontier Dome sudah terbuka. Lalu di sini ada sedikit informasi tentang Bonnie. Dia tidak lagi mengincar Vegapunk. Tampaknya Bonnie sudah tahu semua fakta tentang Kuma, dan memanglah Vegapunk tidak memaksa Kuma untuk menjadi cyborg. Oke, lanjut lagi guys, kita menuju ke lokasi rombongan kapal marin yang sudah siap untuk melakukan serangan. Di sini Kizaru dan Gorosei Sartun baru saja mendapatkan informasi dari Lucci. Mereka pun tahu bahwa sebenarnya Luffy dan yang lainnya masih terkurung dalam Frontier Dome. Gorosei pun meminta Kizaru untuk menembus pertahanan laser itu, karena Kizaru adalah manusia cahaya. Nah, Kizaru sendiri ingin mencobanya sih, tapi yang jadi masalah adalah Sentomaru sedang berjaga di lab bawah. Dan jika Kizaru menyerang, maka Sentomaru akan memerintahkan pasifista dan senjata monster laut untuk menenggelamkan kapal-kapal marin yang ada di pantai. Namun berkat informasi yang diberikan oleh Lucci, Kizaru jadi punya rencana untuk melakukan suatu pergerakan. Nah, pertempuran siap dimulai. Para wakil admiral memerintahkan seluruh kapal untuk siap menyerang. Dan Sentomaru pun mempersiapkan para pasifista Mark III dan monster laut untuk melakukan serangan saat dia melihat Kizaru sudah datang. Nah, Kizaru pun datang ke pulau dengan teknik Yatano Kagami. Lalu Kizaru dihadang oleh Sentomaru. Keduanya terlibat dalam sebuah bentrokan dahsyat yang menyilaukan. Luffy yang berada di atas dapat melihat cahaya berkilauan dari bawah. Dengan wajah panik, Luffy menyatakan jika ada orang yang sangat kuat sedang menuju kemari. Ya, apakah Admiral Kizaru sudah sekuat itu ya, hingga membuat Yonko Luffy jadi panik? Ya, Mimin rasa sih selama 2 tahun ini para Admiral juga berkembang menjadi lebih kuat. Dan mari kita nantikan sekuat apa Admiral Kizaru saat ini. Oke, itu aja segmen real review untuk chapter kali ini ya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo.